Sebuah turnamen sepak bola resmi FIFA, tapi khusus untuk Asia Tenggara. Sebuah turnamen yang bisa mengguncang fondasi Piala AFF yang sudah berjalan sejak 1996. Dan kali ini bukan AFF, bukan AFC, tapi FIFA sendiri yang turun tangan langsung. Turnamen baru yang langsung masuk kalender resmi FIFA. Dan ini bukan sekadar turnamen biasa, ini bisa jadi awal dari perubahan besar di sepak bola kawasan kita. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Presiden FIFA Gianni Infantino baru saja membuat langkah berani, bahkan bisa dibilang nekat. Ia mengumumkan pembentukan FIFA ASEAN Cup, turnamen yang katanya akan menyatukan 11 negara ASEAN termasuk Indonesia. Tapi di balik euforia itu ada banyak tanda tanya besar termasuk dari PSSI sendiri. Inilah respon dari PSSI. Simak semuanya hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Sebuah turnamen sepak bola resmi FIFA, tapi khusus untuk Asia Tenggara. Sebuah turnamen yang bisa mengguncang fondasi Piala AFF yang sudah berjalan sejak 1996. Dan kali ini bukan AFF, bukan AFC, tapi FIFA sendiri yang turun tangan langsung. Turnamen baru yang langsung masuk kalender resmi FIFA. Dan ini bukan sekadar turnamen biasa, ini bisa jadi awal dari perubahan besar di sepak bola kawasan kita. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Jadi begini ceritanya, Presiden FIFA, Gianni Infantino, baru-baru ini melakukan langkah besar di kawasan Asia Tenggara. Dalam pertemuan resmi dengan para pemimpin ASEAN, ia menandatangani nota kesepahaman selama 5 tahun dengan Sekjen ASEAN, Kim Horn, disaksikan langsung oleh Ketua ASEAN, Anwar Ibrahim dari Malaysia. Kerjasama ini bukan main-main. Dari banyak poin yang dibahas, ada satu yang langsung bikin geger, peluncuran turnamen FIFA ASEAN Cup. Dalam rilis resmi FIFA disebutkan bahwa turnamen ini bertujuan untuk mendongkrak pengembangan sepak bola di Asia Tenggara. Tapi tentu saja banyak yang percaya ada agenda yang jauh lebih besar dari sekadar pengembangan. Kalau kamu masih ingat, FIFA pernah menggelar Arab Cup, sebuah turnamen untuk negara-negara Arab yang juga di bawah naungan FIFA. Formatnya sukses besar, bahkan jadi semacam pemanasan sebelum Piala Dunia Qatar 2022. Nah, FIFA ASEAN Cup kabarnya akan menggunakan konsep serupa. Artinya, meski masih regional, tapi punya status resmi FIFA. Dan ini penting banget karena kalau sudah masuk kalender FIFA, klub wajib melepas pemain untuk memperkuat tim nasional mereka. Artinya nggak akan ada lagi drama klub Eropa menolak melepas pemain saat turnamen Asia Tenggara. Pemain top seperti Canatip Songkrasin, Sandy Walsh, Jay Etzes, bahkan Egy Maulana Fikri bisa dipastikan hadir memperkuat timnas masing-masing. Seru kan? Tapi di balik euforia ini, ada badai besar yang mulai muncul. Karena kalau turnamen ini benar-benar berjalan, Piala AFF yang selama ini jadi kebanggaan Asia Tenggara bisa terancam hilang pamornya. Sejak 1996, Piala AFF telah jadi ajang paling bergengsi di kawasan. Dari sinilah lahir rivalitas legendaris Indonesia versus Malaysia, Thailand versus Vietnam, Filipina versus Singapura. Tapi kalau sekarang FIFA ikut campur dan bikin versi mereka sendiri, AFF bisa kehilangan kekuatannya. Beberapa pejabat AFF bahkan kabarnya mulai resah. Karena kalau turnamen baru ini sukses, sponsor besar bisa pindah arah ke FIFA. Dan jangan lupa, Piala AFF selama ini hanya turnamen regional, tidak masuk kalender resmi FIFA. Klub-klub Eropa sering tidak mau melepas pemain, inilah kelemahan yang akan dimanfaatkan FIFA. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah FIFA ASEAN Cup akan jadi kemajuan besar atau malah jadi pembunuh senyap bagi Piala AFF? Lucunya, sebelum turnamen ini resmi dimulai, sudah ada negara-negara kuat dari luar ASEAN yang iri dan ingin ikut. Laporan awal menyebutkan bahwa Australia, Irak, dan Iran sudah menyampaikan ketertarikan mereka untuk ikut ambil bagian. Alasannya sederhana, mereka melihat potensi besar dari turnamen ini, eksposur global, kompetisi berkualitas, dan tentunya dukungan penuh dari FIFA. Bayangkan kalau Australia benar-benar ikut, mereka sekarang anggota AFC, tapi dulu sempat jadi bagian dari AFF. Artinya, secara sejarah, mereka masih punya jejak ASEAN. Kalau masuk lagi lewat FIFA ASEAN Cup, otomatis level kompetisi naik drastis. Irak dan Iran
Mereka mungkin bukan bagian ASEAN, tapi secara geografis masih dalam lingkup Asia Barat Daya. Mereka ingin ikut karena melihat turnamen ini bisa jadi batu loncatan menuju Arab Cup atau event FIFA lainnya. Dan ini menimbulkan kontroversi baru, apakah FIFA ASEAN Cup akan tetap murni untuk negara ASEAN saja, atau akan berubah jadi ajang antar negara Asia versi mini. Bagi negara-negara ASEAN sendiri, kehadiran turnamen ini jelas punya dampak besar. Bayangkan jika ini resmi di bawah FIFA, maka ranking FIFA juga akan dipengaruhi oleh hasil turnamen ini. Jadi setiap pertandingan akan punya bobot poin yang nyata. Negara-negara seperti Indonesia, Vietnam, dan Thailand yang sedang berkembang pesat akan dapat banyak keuntungan. Mereka bisa menguji kemampuan dengan sistem dan regulasi resmi FIFA. Dan yang lebih penting, exposure internasional akan lebih besar bahkan mungkin disiarkan ke seluruh dunia lewat jaringan resmi FIFA Plus. Tapi di sisi lain ada kekhawatiran juga. Dengan masuknya FIFA, apakah federasi lokal masih punya kebebasan? Apakah turnamen ini akan lebih menguntungkan FIFA ketimbang negara peserta? Kalau kita lihat lebih dalam, langkah FIFA ini juga bisa dibaca sebagai gerakan politik sepak bola global. FIFA ingin memperkuat pengaruhnya di Asia, terutama di kawasan yang selama ini dikendalikan oleh konfederasi seperti AFF atau AFC. Dengan membentuk turnamen sendiri, FIFA seakan ingin menunjukkan kami bisa langsung turun tangan ke level regional tanpa perlu lewat federasi perantara. Dan kalau ini berhasil, bisa jadi ke depan FIFA akan membuat turnamen serupa di kawasan lain, mungkin FIFA East Africa Cup, FIFA Baltic Cup, atau bahkan FIFA Nordic Cup. Dunia sepak bola akan semakin dipusatkan di bawah kendali FIFA. FIFA ASEAN Cup bisa jadi batu loncatan luar biasa untuk sepak bola Asia Tenggara. Tapi juga bisa jadi awal dari perebutan kekuasaan baru antara FIFA dan AFF. Apakah ini kabar baik untuk penggemar sepak bola di kawasan ini? Atau justru pertanda bahwa tradisi lama seperti Piala AFF yang penuh rivalitas dan emosi akan tergantikan oleh turnamen beraroma bisnis global? Satu hal yang pasti, sepak bola Asia Tenggara sedang memasuki babak baru. Dan kita para fans akan jadi saksi apakah FIFA ASEAN Cup benar-benar membawa kemajuan atau malah menggusur warisan yang sudah kita cintai selama hampir 3 dekade. Jadi menurut kalian, apakah FIFA ASEAN Cup akan lebih bergengsi daripada Piala AFF? Atau sebaliknya malah akan kehilangan ruh rivalitas yang selama ini bikin sepak bola ASEAN hidup? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian ingin update terbaru tentang dunia sepak bola Asia. Presiden FIFA Gianni Infantino baru saja membuat langkah berani bahkan bisa dibilang nekat. Ia mengumumkan pembentukan FIFA ASEAN Cup, turnamen yang katanya akan menyatukan 11 negara ASEAN termasuk Indonesia. Tapi di balik euforia itu ada banyak tanda tanya besar termasuk dari PSSI sendiri. Inilah respon dari PSSI. Simak semuanya hingga selesai. Dalam pidato resminya, Gianni Infantino menyebut kejuaraan ini tidak hanya berdampak di kawasan, tetapi juga akan memberi kesempatan kepada para pemain terbaik ASEAN untuk bersinar di panggung dunia. Ia bahkan menambahkan kalimat yang cukup simbolik dalam sepak bola, angka 11 adalah angka ajaib. Bersama seluruh negara anggota, kami akan menggunakan kompetisi ini untuk menginspirasi, mendidik, dan menyatukan lebih dari 700 juta penggemar di Asia Tenggara. Kalimat yang indah, penuh semangat, tapi juga penuh makna tersembunyi. Karena jika kita jujur, langkah ini bukan sekadar tentang sepak bola ini, tentang kekuasaan, politik, dan pengaruh. FIFA selama ini dikenal suka memperluas wilayah kekuasaan lewat turnamen-turnamen baru. Setelah sukses dengan FIFA Arab Cup, kini giliran Asia Tenggara yang jadi sasaran. Dan Gianni Infantino melihat peluang besar, kawasan dengan ratusan juta penggemar fanatik, ekonomi yang tumbuh cepat, dan rivalitas yang selalu panas. FIFA ASEAN Cup kabarnya akan diikuti oleh 11 negara ASEAN, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Myanmar, Laos, Kamboja, Brunei, Darussalam, dan Timor Leste. Dengan kata lain, semua negara yang selama ini berlaga di Piala AFF akan ikut di sini juga. Namun bedanya, turnamen ini resmi masuk kalender FIFA. Artinya, klub-klub dari Eropa dan Asia tidak bisa seenaknya menahan pemain untuk tidak ikut. Pemain-pemain seperti Jay Itzes, Kevin Dix, hingga Chanathip Songkrasin akan wajib membela tim nasional mereka. Dan inilah alasan utama kenapa turnamen ini dianggap berpotensi menggeser Piala AFF.
Karena kalau FIFA ASEAN Cup diselenggarakan di periode FIFA Matchday, otomatis seluruh pemain terbaik bisa tampil. Sementara AFF selama ini bergulir di luar kalender resmi, makanya banyak pemain top absen. Tapi lucunya ketika berita ini meledak ke publik, PSSI justru mengaku belum tahu banyak. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji bahkan dengan jujur mengatakan, mohon waktu, surat resmi akan saya tanyakan ke Departemen Internasional. Dari ASEAN pun belum ada surat apapun. Pernyataan ini bikin publik terbelalak. Bagaimana bisa FIFA sudah umumkan turnamen besar, tapi Federasi Sepak Bola negara peserta justru belum mendapat kabar resmi? Apakah FIFA bergerak terlalu cepat? Atau justru ini adalah strategi mereka sengaja mengumumkan duluan agar federasi seperti PSSI tidak bisa menolak secara terbuka? Yang jelas, ini menunjukkan betapa besar kekuatan FIFA dalam mengatur ritme sepak bola dunia. Bahkan federasi sebesar PSSI pun tampak hanya bisa menunggu informasi resmi. Kalau FIFA ASEAN Cup benar-benar digelar, maka eksistensi Piala AFF terancam langsung. Selama hampir 3 dekade, Piala AFF telah menjadi ikon sepak bola Asia Tenggara. Tapi kali ini FIFA seakan berkata, terima kasih AFF. Sekarang biar kami yang ambil alih. Masalahnya AFF adalah bagian dari AFC, bukan langsung di bawah FIFA. Kalau FIFA sekarang bikin turnamen di wilayah yang sudah punya organisasi regional sendiri, itu bisa dibilang sebuah pengambil alihan kekuasaan halus. Bayangkan efeknya sponsor besar, hak siar, hingga perhatian publik bisa berpindah ke FIFA ASEAN Cup. Dan jika FIFA berhasil menjadikan ini turnamen 2 tahunan resmi, Piala AFF bisa kehilangan relevansi seperti liga lama yang kalah pamor dari kompetisi baru. Dan tentu saja di balik layar bakal ada konflik politik yang panas. AFF ingin mempertahankan wilayahnya, sementara FIFA ingin memperluas pengaruhnya. Pertanyaannya, PSSI akan berpihak ke siapa? Dari sisi positif, kalau Indonesia ikut dalam FIFA ASEAN Cup, tim nasional bisa mendapat banyak keuntungan. Ranking FIFA akan berpotensi naik karena setiap pertandingan berada dalam kalender resmi FIFA. Selain itu, pemain-pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri pasti bisa ikut karena klub wajib melepas mereka. Namun dari sisi lain, PSSI harus siap dengan tuntutan tinggi. FIFA tentu akan menerapkan standar turnamen yang ketat, mulai dari infrastruktur, keamanan, hingga lisensi pemain. Ini berarti Indonesia yang sedang membangun momentum setelah Piala Dunia U-Strip 17 dan Piala Asia U23 harus benar-benar siap baik di lapangan maupun di meja administrasi. Tapi ada juga risiko lain yang lebih politis jika FIFA ASEAN Cup benar-benar menggantikan AFF. PSSI bisa dianggap berpaling dari federasi regionalnya sendiri. Kalau kita tarik ke belakang, Gianni Infantino dikenal sebagai presiden FIFA yang suka menciptakan turnamen baru. Mulai dari Piala Dunia antar klub versi baru, FIFA Arab Cup, hingga rencana Piala Dunia 2 tahunan. Langkah membuat FIFA ASEAN Cup bisa dibaca sebagai bagian dari agenda besarnya memperluas pengaruh FIFA langsung ke kawasan yang selama ini dianggap kurang bergengsi. Infantino tahu Asia Tenggara adalah pasar potensial ratusan juta fans, jutaan anak muda yang gila bola, dan negara-negara yang haus prestasi. Jadi jangan heran kalau banyak yang bilang, turnamen ini bukan sekadar soal sepak bola, tapi juga tentang politik global. FIFA memperluas jaringan, memperkuat dukungan suara, dan menjaga popularitas Infantino di Kongres FIFA berikutnya. Begitu kabar ini keluar, media sosial langsung meledak. Ada yang mendukung karena ini berarti sepak bola ASEAN bisa naik level. Tapi tidak sedikit juga yang menolak karena khawatir turnamen ini hanya akan jadi proyek bisnis yang menghapus nilai rivalitas tradisional. Sebagian netizen bahkan menyebut, kalau FIFA ASEAN Cup benar-benar jalan, AFF bisa dikubur hidup-hidup. Sementara yang lain bilang selama FIFA yang pegang, setidaknya pemain Eropa bisa turun dan kita lihat kualitas asli tiap negara. Dan yang paling menarik, media internasional mulai menyorot bagaimana PSSI dan federasi ASEAN lainnya akan bersikap. Apakah mereka akan menyambut hangat gagasan Infantino? Atau justru diam-diam menolak? FIFA ASEAN Cup bisa jadi momentum besar untuk membawa sepak bola Asia Tenggara ke panggung dunia. Tapi di sisi lain juga bisa menjadi awal dari keretakan regional antara FIFA dan AFF. PSSI kini berada di posisi yang sulit. Kalau menolak bisa dianggap menghambat kemajuan. Kalau menerima mentah-mentah bisa dianggap mengkhianati AFF. Yang jelas, satu hal pasti FIFA ASEAN Cup bukan sekadar turnamen. Ini adalah babak baru antara tradisi lama melawan kekuatan global. Dan keputusan PSSI akan menentukan kemana arah sepak bola Indonesia ke depan. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah FIFA ASEAN Cup ini langkah maju atau justru langkah yang berbahaya?
Apakah PSSI sebaiknya mendukung penuh gagasan Gianni Infantino ini atau tetap setia pada Piala AFF yang sudah jadi bagian dari sejarah kita? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan update paling panas di dunia sepak bola Asia. Guncangan di dunia sepak bola Asia, FIFA sahkan Uni Asia, AFC ancam diskualifikasi Jepang, Indonesia, dan Korea. Tapi Presiden FIFA siap pasang badan untuk mereka. Apakah ini awal kehancuran AFC? Simak semua fakta lengkapnya hingga selesai. Dunia sepak bola kembali diguncang setelah Presiden FIFA secara resmi mengesahkan terbentuknya Uni Asia, sebuah federasi baru yang diklaim akan menjadi wadah persatuan dan modernisasi sepak bola di kawasan Asia. Keputusan tersebut disambut gegap gempita oleh 33 negara anggota Asia yang menyatakan siap bergabung, termasuk 3 motor utama pembentuknya, Jepang, Indonesia, dan Korea Selatan. Namun langkah revolusioner ini ternyata memicu badai besar di tubuh Konfederasi Sepak Bola Asia, dalam kurung AFC. Dalam pernyataan mengejutkan yang dirilis di markas besar AFC di Kuala Lumpur, pihak konfederasi menuduh ketiga negara tersebut melakukan pembangkangan organisasi dan tindakan yang merusak integritas kompetisi resmi AFC. Tak tanggung-tanggung AFC bahkan mengancam akan mendiskualifikasi Jepang, Indonesia, dan Korea Selatan dari Piala Asia 2027 turnamen paling bergengsi di kawasan ini. AFC tidak dapat mentolerir tindakan yang dianggap sebagai upaya memecah belah dan mendirikan struktur paralel di luar otoritas kami, ujar Sekjen AFC Tan Sri Ahmad Farouk dalam konferensi pers darurat. Jika mereka terus mendorong Uni Asia, kami akan mengambil tindakan tegas termasuk pelarangan dari seluruh turnamen AFC, tegasnya. Presiden FIFA turun tangan, tidak usah khawatir, kami akan bikin turnamen lebih baik. Pernyataan keras dari AFC langsung memantik reaksi tajam dari Presiden FIFA, Gianni Infantino, yang justru tampil membela para pelopor Uni Asia. Dalam konferensi pers di markas FIFA, Infantino menyebut langkah AFC sebagai tindakan kuno yang menolak kemajuan. Tidak usah khawatir, ujar Infantino dengan nada tegas. Jika AFC menolak perubahan, FIFA siap membantu menciptakan turnamen yang lebih besar, lebih modern, dan lebih inklusif dari Piala Asia. Dunia tidak akan menunggu mereka yang takut dengan inovasi. Pernyataan itu sontak membuat dunia sepak bola Asia bergejolak. Banyak pihak menilai bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah otoritas AFC secara nyata ditantang langsung oleh FIFA. Menurut dokumen yang bocor ke media, 33 negara Asia yang sudah menandatangani kesepakatan Uni Asia antara lain mencakup negara-negara Asia Timur, Asia Tenggara, dan sebagian Timur Tengah. Namun beberapa negara seperti Arab Saudi, Qatar, dan Iran memilih untuk tidak bergabung dan menyatakan kesetiaan kepada AFC. Langkah itu menciptakan ketegangan diplomatik baru, di mana sebagian analis menyebut Asia kini terbelah menjadi 2 kubu besar kubu reformis Uni Asia, yang ingin mempercepat modernisasi dan keterbukaan sepak bola Asia di bawah pengawasan langsung FIFA. Kubu tradisionalis AFC yang menolak segala bentuk campur tangan baru dan menilai Uni Asia sebagai ancaman terhadap eksistensi AFC itu sendiri. Menariknya, di antara 3 negara penggagas Uni Asia, Indonesia disebut-sebut memainkan peran kunci. Presiden PSSI Erick Thohir dikabarkan menjadi salah satu arsitek utama yang melobi FIFA dan negara-negara lain untuk mewujudkan Uni Asia. Dalam wawancara eksklusif dengan media internasional, Thohir menyebut langkah ini sebagai revolusi sepak bola Asia yang sudah lama tertunda. Kami lelah hanya jadi penonton. Saatnya Asia memimpin perubahan, bukan sekadar mengikuti instruksi, kata Erick Thohir dengan nada tegas. Jika AFC ingin mendiskualifikasi kami, biarlah. Kami punya visi lebih besar. Pernyataan itu membuat media sosial meledak. Di Indonesia, tagar hashtag Dukung Uni Asia menjadi trending, sementara di Jepang dan Korea Selatan ribuan supporter menggelar aksi simbolis mendukung Asia baru. Beberapa pengamat menilai ancaman AFC bisa berbalik menjadi bumerang. Hilangnya 3 negara besar Jepang, Indonesia, dan Korea Selatan dari Piala Asia 2027 akan mengurangi daya tarik komersial dan kualitas kompetisi secara drastis. Di sisi lain, FIFA disebut sedang menyiapkan Asian Super Nations Cup, turnamen alternatif dengan format modern, hadiah besar, dan sistem digitalisasi VAR3. Yang konon akan menjadi Piala Asia versi baru. Jika itu terjadi, Asia berpotensi mengalami perpecahan terbesar dalam sejarah sepak bola internasional.
Langkah pengesahan Uni Asia oleh FIFA telah memicu krisis geopolitik olahraga yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di satu sisi ini bisa menjadi awal era baru bagi sepak bola Asia yang lebih terbuka dan profesional. Namun di sisi lain, ancaman AFC dan potensi boikot besar-besaran dapat membawa dunia sepak bola Asia ke dalam periode paling gelap dalam sejarahnya. Yang jelas, satu hal pasti setelah Uni Asia disahkan, tidak ada jalan kembali. Untuk pertama kalinya, Badan Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi meluncurkan sebuah turnamen khusus bagi kawasan ASEAN. Namanya Piala ASEAN FIFA. Sebuah turnamen baru yang akan mempertemukan 11 negara Asia Tenggara dalam satu panggung besar yang diinisiasi langsung oleh Presiden FIFA, Gianni Infantino. Dan kabar baiknya tentu saja Timnas Indonesia akan ikut bertanding. Simak faktanya hingga selesai. Pengumuman bersejarah ini disampaikan langsung oleh Presiden FIFA, Gianni Infantino, dalam konferensi pers yang digelar bersama Perdana Menteri Malaysia sekaligus Ketua ASEAN, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Di hadapan media internasional, Infantino berkata dengan nada yakin, Piala ASEAN FIFA diciptakan untuk kawasan yang melibatkan seluruh 11 negara anggota. Ini akan memberikan dampak yang sangat besar tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga di seluruh dunia. Dalam acara tersebut, FIFA dan ASEAN menandatangani nota kesepahaman baru sebuah MOU yang menandai dimulainya era baru kerjasama antara Badan Sepak Bola Dunia dan kawasan Asia Tenggara. Infantino menegaskan ini bukan sekadar turnamen, tetapi bentuk komitmen FIFA untuk berinvestasi dalam pengembangan sepak bola di ASEAN. Infantino juga menyinggung tentang makna simbolik dari angka 11. Menurutnya, angka 11 bukan hanya jumlah negara anggota ASEAN, tapi juga melambangkan kesatuan sebuah tim sepak bola. Angka 11 merupakan simbol dalam dunia sepak bola karena sebuah tim terdiri dari 11 pemain. Dan kini tim ASEAN telah komplit siap untuk menang, ujar Infantino dengan penuh keyakinan. Kalimat itu seolah menjadi tanda dimulainya era baru persatuan sepak bola di kawasan ini. Namun pertanyaan besar pun muncul, apa sebenarnya tujuan dibalik Piala ASEAN FIFA ini? Dalam penjelasan resminya, Infantino menyebut bahwa FIFA ingin melakukan lebih banyak hal untuk membantu sepak bola ASEAN berkembang. Kami di FIFA ingin berbuat lebih banyak dengan ASEAN dan membangun lebih banyak inisiatif yang bermanfaat bagi seluruh komunitas sepak bola regional, ujar Infantino. Kami ingin memastikan sepak bola terus berkembang di lingkungan yang aman, yang bisa mendidik generasi muda baik laki-laki maupun perempuan di seluruh kawasan. Artinya Piala ASEAN FIFA bukan hanya turnamen hiburan, tapi juga wadah pembinaan, pendidikan, dan pengembangan generasi muda sepak bola Asia Tenggara. Sekilas Piala ASEAN FIFA ini terdengar mirip dengan Piala AFF atau yang kini dikenal dengan nama ASEAN Cup. Turnamen yang sudah menjadi bagian penting dari sejarah sepak bola Asia Tenggara itu terakhir kali digelar pada tahun 2024 dengan Vietnam keluar sebagai juara. Kalau mengikuti jadwal 2 tahunan, ASEAN Cup berikutnya akan berlangsung tahun 2026. Namun dengan adanya Piala ASEAN FIFA ini, banyak yang bertanya apakah AFF Cup akan tergeser? Apakah turnamen baru ini akan menggantikannya? Sampai saat ini, FIFA belum mengumumkan format pasti, jadwal resmi, atau mekanisme kualifikasinya. Tapi satu hal yang pasti, kehadiran FIFA secara langsung berarti turnamen ini akan memiliki status resmi global, sesuatu yang belum pernah dimiliki AFF Cup sebelumnya. Bagi Indonesia, turnamen ini bisa jadi kesempatan emas. Selama bertahun-tahun, Timnas Indonesia selalu jadi langganan finalis di ajang Piala AFF. Namun sayangnya belum sekalipun berhasil menjadi juara. Total Indonesia sudah 6 kali menjadi runner-up rekor yang pahit tapi juga bukti konsistensi. Thailand masih menjadi penguasa ASEAN dengan 7 gelar juara, diikuti oleh Singapura dengan 4 gelar, Vietnam dengan 2, dan Malaysia dengan 1 trofi. Tapi kini dengan hadirnya Piala ASEAN FIFA, bisa jadi inilah panggung baru untuk Indonesia membuktikan diri. Dengan status turnamen di bawah FIFA, bisa jadi akan ada peningkatan standar dari segi kualitas wasit, fasilitas, hingga sistem teknologi seperti VAR modern. Dan itu berarti setiap negara termasuk Indonesia akan tampil dengan motivasi yang jauh lebih tinggi. Walau FIFA belum mengumumkan format resminya, banyak media sepak bola internasional mulai berspekulasi. Ada kemungkinan turnamen ini akan memakai sistem fase grup dan babak gugur mirip seperti Piala Dunia Mini. Dengan 11 negara peserta, formatnya mungkin dibagi menjadi 3 grup. Masing-masing juara grup plus 1 runner-up terbaik akan melaju ke semifinal.
Ada juga rumor bahwa turnamen ini akan memakai format rotasi tuan rumah di mana setiap edisi akan digelar di negara ASEAN yang berbeda. Bagi ASEAN sendiri, turnamen ini adalah simbol kekuatan diplomasi baru. Bahwa Asia Tenggara kini bukan hanya kawasan ekonomi berkembang, tapi juga kekuatan olahraga yang patut diperhitungkan dunia. Gianni Infantino sudah lama dikenal sebagai pemimpin yang ingin memperluas pengaruh FIFA ke seluruh dunia, terutama ke kawasan yang selama ini kurang mendapat sorotan. Setelah sukses memperluas jumlah peserta Piala Dunia, Infantino kini ingin menjadikan Asia Tenggara sebagai laboratorium pengembangan sepak bola global. Kami percaya ASEAN punya potensi besar, katanya. Dari talenta muda, fanatisme supporter, hingga semangat persaudaraan semuanya ada di sini. Kami ingin membantu kawasan ini tumbuh. Dengan dukungan FIFA, peluang pembangunan akademi muda, program pelatih, dan infrastruktur sepak bola bisa meningkat drastis di tahun-tahun mendatang. Bayangkan 11 negara ASEAN bersatu di bawah bendera FIFA bermain dalam satu panggung yang disiarkan ke seluruh dunia. Ini bukan hanya pertandingan, ini adalah perayaan persaudaraan. Dan siapa tahu mungkin dari turnamen ini akan lahir generasi emas baru yang kelak membawa Asia Tenggara lebih jauh di Piala Dunia. Gianni Infantino telah menyalakan obor baru di Asia Tenggara. Sebuah turnamen yang menjanjikan lebih dari sekadar trofi. Sebuah visi tentang masa depan. Dan bagi timnas Indonesia, inilah kesempatan untuk menulis sejarah baru bukan lagi sekadar runner-up, tapi mungkin akhirnya menjadi juara sejati. Piala ASEAN FIFA babak baru sepak bola Asia Tenggara, dan kisahnya baru saja dimulai. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru soal Piala ASEAN FIFA dan perkembangan sepak bola Indonesia.